Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Wonuwangu. Sekarang saya berada di Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat. Kelurahan Tipulu menjadi kelurahan pertama di Sulawesi Tenggara yang mencairkan dana program Kota Tanpa Kumuh Kotaku dari Kementerian PUPR. Pemerintah kelurahan bekerja sama dengan BKM langsung action melaksanakan program ini. Pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat langsung pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Tipulu. Bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya pemukiman kumuh baru dalam upaya mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan, pemerintah Kota Kendari bekerja sama dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah BPPW, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, terus menggalakkan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku di beberapa kelurahan di Kota Kendari. Dari 200 titik kawasan kumuh yang ada di Kota Kendari, di bawah nahkoda Wali Kota Kendari Haji Sulkarnain K, hingga tahun 2020 ini, kawasan kumuh yang ada di Kota Kendari berkurang 50% atau tersisa 100 titik saja. Salah satu titik kawasan kumuh yang tertangani adalah di Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat. Mendapat alokasi anggaran sebesar Rp995 juta untuk penanganan lingkungan Kelurahan Tipulu melalui BKM Tipulu Jaya, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp995 juta untuk penanganan lingkungan. Kelurahan Tipulu melalui BKM Tipulu Jaya melakukan pekerjaan penanganan lingkungan di 7 titik, meliputi pekerjaan drainase, paving block, jalan beton, sumur bor, perpipaan, bak penampung, dan septic tank. Wali Kota Kendari Haji Sulkarnain K ketika menyerahkan secara simbolis dana Kotaku pada BKM Tipulu Jaya mengatakan tahun 2020 Kota Kendari mendapat alokasi anggaran Kotaku untuk penanganan lingkungan sebesar Rp4 miliar, sedangkan untuk penanganan kawasan sebesar Rp42 miliar. Penanganan lingkungan akan dilakukan di 4 kelurahan yakni Kadia, Mata Iwoi, Tipulu, dan Mata. Sedangkan penanganan kawasan dilakukan di Kelurahan Petoaha dan Bungku Toko. Hari ini kita memulai kegiatan Kotaku ya, penanganan lingkungan kumuh di Kota Kendari. Alhamdulillah tahun 2020 ini dipercaya 4 kelurahan, yaitu Tipulu yang hari ini kita ada di sini, kemudian Kelurahan Mata Iwoi, dan Kelurahan Kadia. Masing-masing kurang lebih 1 miliar, jadi total ada 4 miliar yang dipercayakan untuk kawasan lingkungan ya, untuk kemudian bisa mengurangi wilayah kumuh di Kota Kendari. Kita sih berharap ini bisa sukses karena ini juga lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun ini sukses, insya Allah tahun depan kita bisa dipercaya lagi untuk mendapatkan program penanganan kawasan kumuh. Assalamualaikum Pak Lurah. Selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktunya pada pagi hari ini. Saya ingin berbincang dengan Pak Lurah tentang program Kotaku yang ada di Kelurahan Tipulu ini. Apa saja yang telah dilakukan pada program Kotaku ini? Mungkin Pak Lurah bisa jelaskan. Baik Ibu, kegiatan Kotaku ini artinya ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana yang diagendakan. Kegiatan pertama yaitu kegiatan drainase, bak pembagi yaitu bak penampungan air, terus yang berikut jalan beton, paving block, perpipaan, septic tank komunal, dan sumur bor. Iya. Kalau untuk drainase kita itu pengerjaannya ada panjang kurang lebih itu 848 meter untuk drainase. Ya. Untuk jalan betonnya itu panjangnya 475 meter. Ya.
Berikut juga untuk paving block itu kurang lebih sekitar 261 meter. Dan juga perpipaan itu kurang lebih 1.700 meter. Sumur bornya itu 1 unit, Bu. 1 unit. Iya. Bak penampung 1 unit, itu ukurannya 4x4, ketinggian 2 meter. Kalau untuk safety tanknya kita ada juga 1 unit, Bu. Untuk 6 KK. Untuk kapasitas untuk 6 KK gitu. Selanjutnya, kalau boleh tahu, proyek Kotaku ini dikerjakan oleh siapa? Kalau untuk proyek Kotaku ini dikerjakan langsung melibatkan unsur masyarakat. Kita di sini kan juga punya KSM yang namanya kelompok swadaya masyarakat yang dikerjakan bersama-sama unsur masyarakat. Iya. Oke, baik. Bagaimana tanggapan Pak Lurah tentang program Kotaku ini? Kalau tanggapan saya sih untuk kegiatan program Kotaku ini sangat baik, Bu. Karena kalau kita melihat kondisi lapangan, kondisi wilayah, perlu dengan adanya kegiatan program Kotaku ini kan artinya menambah nilai untuk berbicara kawasan. Apalagi kalau kita melihat selama ini di kawasan kami itu kan ada beberapa tempat yang mungkin perlu memang dibenahi untuk kegiatan program ini. Selanjutnya apa harapan Bapak sebagai Lurah di Kelurahan Tipulu ini dengan adanya program Kotaku? Oh ya, jadi harapan saya Ibu ke depan dengan adanya program Kotaku ini bisa lagi berkesinambungan untuk dalam rangka pembangunan ke depan. Artinya kan kalau dilihat berbicara skala wilayah kan kami di sini masih ada beberapa tempat juga yang butuh untuk lebih untuk khusus Kelurahan Tipulu. Iya, oke Pak Lurah, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan melihat-lihat hasil dari program Kotaku di Kelurahan Tipulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Pemirsa, saat ini saya berada bersama Ketua LPM Kelurahan Tipulu, Bapak Hasan Darise. Berikut saya akan berbincang dengan Bapak Hasan Darise mengenai program Kotaku di Kelurahan Tipulu ini. Selama pengerjaan proyek Kotaku ini di Kelurahan Tipulu, apa saja kendala-kendala yang terdapat di lapangan? Sebenarnya kalau kendala yang paling utama kita, khususnya program Kotaku yang mau dilakukan adalah persoalan koordinasi. Kenapa? RT10 ini kan berada di dalam dorong yang memang susah akses material yang masuk. Terlebih lagi di RT11. Nah, RT11 ini kalau perlu saya katakan sebenarnya RT11 ini kawasan gunung yang tidak pernah terjamah. Bahkan kalau mungkin beberapa tahun lalu ada warga termasuk pemerintah. Kalau mungkin pernah datang di RT11, hari ini kita katakan mereka pasti merah. Artian itu saya boleh katakan dengan maksudnya program Kotaku ini perubahannya luar biasa. Nah, nanti kalau kita bisa katakan bahwa kawasan RT11 ini kalau kita ibaratkan kalau kita mau trekking atau naik ke suatu gunung, ya tentunya akses jalannya tidak ada sama sekali. Ini rata-rata pada masyarakat. Nah, itu kendalanya. Tetapi alhamdulillah berkat warga kita sendiri ditambah dengan program ini juga ada sumber dananya, sehingga alhamdulillah sekarang inilah kita lihat bahwa masuknya program Kotaku Kelurahan Tipulu ini sangat merubah wajah dari kumuh menjadi alhamdulillah lebih baik. Selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak sebagai Ketua LPM dengan adanya program Kotaku di Kelurahan Tipulu? Ya, bagi saya sebagai yang diamanahkan Ketua Lembaga itu kami bersama pemerintah Kelurahan Tipulu ini sangat berterima kasih. Kalau saya katakan untuk khususnya pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah kota, alhamdulillah kami di Kelurahan Tipulu, saya bersama Bapak Lurah mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Karena bagi kami khususnya masyarakat Kelurahan Tipulu yang tidak semua bisa tersentuh hari ini, tetapi ini adalah awal program Kotaku ini. Yang saya katakan bahwa 4 kelurahan yang program di Kota Kendari ini Kelurahan Tipulu alhamdulillah
kami sangat berterima kasih sekali, dan alhamdulillah ini juga menjadi harapan besar kita untuk program-program tahun ke depan. Insya Allah kami secara kelembagaan, pemerintah kelurahan dan kami memang ini belum semua bisa melayani masyarakat Tipulu, tetapi harapan kita dengan program Tipulu yang masuk di program Kotaku yang masuk di Tipulu ini, harapan kita mudah-mudahan PRT lain bisa tersentuh dengan program. Rasanya itu. Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga program Kotaku di Kelurahan Tipulu ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Wassalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga meresmikan program Kotaku yang luar biasa. Tidak hanya programnya, tapi posisi tempat ini saya kira sangat menarik untuk ditawarkan ke masyarakat Kota Kendari, bahkan pengunjung yang datang ke Kota Kendari. Nanti mudah-mudahan kawasan ini bisa kita terus tata, kita kembangkan, dan mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik baru untuk pengunjung yang hadir di Kota Kendari. Oke. Ya, tentu kita sangat apresiasi program Kotaku ini bisa berjalan dengan baik di Kota Kendari. Mudah-mudahan tidak hanya tahun ini 2020, tapi tahun depan kita bisa usulkan lagi, bertambah kelurahan yang bisa tertangani dan juga kawasan kumuh yang bisa, luas kawasan kumuh yang bisa diatasi. Pak, program Kotaku ini sangat terjadi perubahan Pak, ketika terjadi. Ya, luar biasa, tahun 2020 ini 4 kelurahan kita mendapatkan intervensi dari program reguler Kotaku, tapi ada juga kawasan yang secara skala kawasan kita tuntaskan, yaitu kawasan Bungku Toba dan Petoaha. Mudah-mudahan tahun depan kita perluas lagi, dan mudah-mudahan ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Kendari. Kolaborasi di program Kotaku merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan peran para pihak dalam penanganan kawasan kumuh. Kolaborasi dapat dilakukan di tahap persiapan, pelaksanaan, atau keberlanjutan program. Di sisi lain, kolaborasi juga dapat terjadi di seluruh tahapan program tersebut. Koordinator Kota Program Kotaku, Langkarisu, mengatakan penataan lingkungan di RT 10 Kelurahan Tipulu cukup unik karena melibatkan kolaborasi banyak pihak seperti dana kelurahan dan dana CSR Bank Indonesia. Program Kota Tanpa Kumuh Kotaku adalah salah satu dari sejumlah upaya strategis pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses universal air minum, 0% pemukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Hal ini selaras dengan visi misi Kota Kendari, yakni mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Demikian Wonuanggu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Kendari.